wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP 1 Atap 2 Utara, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru, dan terutama pada Bapak calon guru penggerak kita yang angkatan ke-10 Tanjung Jabung Barat, Bapak Hairul Mukmin SPD. Beri tepuk tangan dulu. Alhamdulillah, puji syukur kita diberi kesehatan untuk mengikuti aksi nyata tentang budaya positif, salah satu tugas dari calon guru penggerak ke-10. Selanjutnya setelah beri salam kali pula kita sampaikan ke Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, tanpa memperpanjang mukadimah, sudah kenal ya Bapak Ibu dengan calon guru penggerak kita? Ya, kita perkenalkan kembali, inilah Bapak guru calon guru penggerak atas nama Bapak Hairul Mukmin SPD. Ya, mata pelajaran IPA ya Pak. Ya, beliau akan mengangkat mempresentasikan aksi nyata tentang budaya positif. Kepada Bapak dipersilakan. Baik Ibu, izin berdiri ya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SNTN 1 Atap 2 Utara, dan yang saya hormati Bapak TU. Beliau ini Bapak TU yang luar biasa. Terima kasih Bapak TU. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan ini, yaitu dalam rangkaian kegiatan aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Kedua kalinya selawat beriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, boleh saya di depan ya Bu. Bapak Ibu, adapun tujuan dari kegiatan kali ini yang pertama yaitu saya akan mempresentasikan budaya positif, yaitu tugas dari calon guru penggerak angkatan ke-10. Kemudian adapun tujuan yang kedua yaitu sharing ya, sharing berbagi apa yang sudah saya dapatkan di calon atau pendidikan calon guru penggerak ini. Jadi tidak hanya saya yang mendapatkan ilmunya, tapi juga Bapak Ibu Majelis Guru di SNPN 1 Atap 2 Utara ini. Dan yang ketiga, tujuannya yang jelas saya ingin berkolaborasi dengan Bapak Ibu. Ya, jadi budaya positif ini nanti kita akan terapkan di sekolah kita ini. Jadi saya tidak bisa menerapkannya sendirian, tentunya juga dengan berkolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian untuk penerapan budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, masuk ke slide berikutnya, yaitu tujuan pendidikan. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan tidak hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Jadi Bapak Ibu, sejatinya pendidikan itu adalah menuntun ya Bapak Ibu, ya, menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Jadi kita sebagai guru Bapak Ibu hanya menuntun apa yang sudah ada pada dirinya. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Guru itu ibarat seorang petani yang menanam padi.
Ya, dia mempunyai sawah, kemudian dia menanam padi. Jadi guru menanam padi tersebut di sawahnya tersebut. Ya, merawat, terus memberi pupuk, memberi pestisida ya untuk menjaga daripada tumbuhan padi tersebut. Tetapi padi tetaplah padi. Tidak bisa padi berbuah kedelai. Karena apa? Padi memang kodratnya padi. Jadi begitu juga seorang guru, dia hanya berfungsi menuntun anak tersebut karena anak mempunyai kodratnya masing-masing. Jadi anak itu ada yang mungkin mempunyai cita-cita menjadi dokter, ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi tentara. Jadi itulah kodrat yang ada pada anak. Kita hanya bertugas menuntun mereka supaya mencapai apa yang mereka impikan. Kita lanjut Bapak Ibu. Budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi budaya positif ini Bapak Ibu diterapkan di sekolah agar peserta didik itu nyaman di sekolah ya, nyaman di sekolah, kemudian ia bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, terus mempunyai sikap hormat kepada guru. Yaitu tujuan dari budaya positif. Jadi kita di sekolah menerapkan budaya positif ini seperti di dalam kelas mungkin Bapak Ibu itu diawali dengan apa Bapak Ibu? Berdoa sebelum belajar. Ya, jadi itu termasuk budaya positif. Kemudian di akhir pembelajaran juga berdoa. Jadi termasuk dalam penerapan budaya positif. Dan itu semua pada akhirnya atau pada ujungnya akan mewujudkan peserta didik kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, Bapak Ibu masih ingat ya dimensi dari profil pelajar Pancasila ya, Ibu Ica masih ingat? Ya, yang pertama itu adalah apa, Bu Ica? Iya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi ini termasuk di dalam budaya positif. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke slide berikutnya. Bapak Ibu, konsep utama budaya positif Bapak Ibu ya, yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, 5 restitusi posisi kontrol guru, keenam keyakinan kelas, dan ketujuh strategi restitusi. Baik, kita masuk yang ke pertama Bapak Ibu ya, perubahan paradigma belajar. Dalam pembangunan budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi, perubahan paradigma belajar ini Bapak Ibu harus kita mulai dari sekarang Bapak Ibu. Ya. Terutama mungkin saya sendiri, terutama pada penerapan budaya positif. Kita lanjut Bapak Ibu. Kita mempunyai sebuah permainan Bapak Ibu, yaitu cobalah buka. Ya, cobalah buka. Saya minta 2 perwakilan ya untuk melakukan permainan ini. Kita baca dulu. Anda adalah teman, Anda dan teman adalah akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Nah, A ini ya. Nanti saya minta satu lah. Ibu Ica maju ke depan lah sebagai A. Silakan Bu Ica. Ya, maju ke depan sebagai A. Oke. Silakan di situ Ibu Ica. Ya. Tugas A adalah mengepalkan salah satu tangannya. Iya. Coba bayangkan bahwa
atau Ibu Ica menyimpan sesuatu yang sangat berharga Ibu Ica ya, di dalam kepala tangan Ibu Ica. Terus Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu penting untuk kehidupan. Iya Ibu Ica. Sekarang tugas B, saya minta Pak Dalu lah untuk tugas B maju ke depan. Iya, silakan Pak Dalu maju ke depan Pak Dalu. Tugas B, silakan Pak Dalu. Iya, silakan Pak Dalu untuk melakukan tugas B Pak Dalu. Iya. Silakan di sebelah kanan saya Pak Dalu. Iya, ya, iya Pak Dalu. Tugasnya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Ibu Ica. Ya, boleh dengan rayuan, boleh dengan iming-iming, ya. Coba Pak Dalu lakukan, coba Pak Dalu. Baik Pak Dalu. Coba Pak Dalu rayu Ibu Ica supaya membuka atau mau membuka kepala tangannya. Silakan Pak Dalu. Bu, Bu, kita buka Bu, biar kita selesai Bu. Orang yang layuan atau dari ini, coba Pak Dalu. Ibu Pak. Iya. Terima kasih, silakan Ibu Ica dan Pak Dalu untuk duduk kembali, silakan. Terima kasih Ibu Ica dan Pak Dalu. Beri aplaus untuk Pak Dalu dan Ibu Ica. Baik, saya tanya ke Ibu Ica, kenapa Ibu Ica tidak mau membuka tangannya? Iya, kenapa tidak mau membuka tangannya? Sementara kan Pak Dalu sudah merayu itu. Karena kan tadi seperti yang Bapak bilang, kalau yang digenggam saya itu adalah suatu benda yang sangat berharga bagi saya. Jadi kalau misalnya ada yang ingin mengambil ini walaupun dengan rayuan atau apa, saya tidak akan mengambil. Terima kasih Ibu Eca. Beri aplaus dulu untuk Ibu Eca. Luar biasa. Jadi begini Bapak Ibu, inilah yang terjadi pada peserta didik kita, ya. Ibu Eca dengan sekuat tenaga mempertahankan genggamannya karena dia merasa sangat apa yang digenggamnya itu sangat berharga. Ya padahal Pak Dalu tadi sudah merayu ya, dia dengan iming-iming, dengan rayuan mautnya supaya Ibu Eca membuka genggaman tangannya. Jadi sekarang pusat kontrolnya ada di Ibu Eca atau di Pak Dalu? Bapak Ibu, pusat kontrolnya ada di Ibu Eca ya? Iya, Ibu Eca memegang kendalinya sendiri atau kontrol dirinya sendiri. Ya, tapi kalau Ibu Eca tadi berhasil dirayu dan membuka tangannya, maka Ibu Eca membiarkan dirinya dikontrol oleh Pak Dalu. Dan ini yang terjadi di kelas kita Bapak Ibu selama ini. Kita masuk di dalam kelas, anak-anak duduk yang rapi, dengarkan Bapak mau ngomong, Bapak mau menjelaskan, ya. Kalau tidak didengar, nanti Bapak suruh keluar. Betul? Atau nanti Bapak Ibu akan berkata, nanti saya hukum kalian kalau tidak mendengarkan. Apalagi kalau sampai diribut. Yang menjadi pertanyaan setelah Bapak Ibu menyampaikan hal tersebut dan Bapak Ibu menjelaskan materinya dengan panjang lebar, apakah murid kita yang diam itu semuanya paham? Tidak ya? Iya. Ya. Jadi mereka diam itu mungkin karena terpaksa atau takut. Ya. Kemudian Anda juga mungkin tetap ada yang bergerak, ada yang bermain. Ya, dia tidak takut karena apa? Posisi kontrolnya tetap ada pada mereka. Tapi yang takut akan diam. Karena apa? Posisi kontrolnya berada di guru atau Bapak Ibu sekalian. Dan ini terjadi Bapak Ibu ya. Bukan hanya Bapak Ibu, saya juga seperti itu. Ya selama ini mengajar, duduk, lihat anak murid yang ribut, kita marah. Padahal setiap peserta didik kita mempunyai kontrolnya masing-masing. Dalam belajar mereka juga mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda Bapak Ibu ya.
Ya, mungkin di dalam belajar itu ada yang suka menggambar, ada yang suka mungkin dia menulis, ada yang membaca. Makanya kita harus memperhatikan proses pembelajaran tersebut Bapak Ibu ya, yaitu pembelajaran yang berpihak pada siswa, atau sekarang lebih disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut Bapak Ibu ke slide berikutnya. Perubahan paradigma belajar ini dikemukakan oleh Dr. William Glasser ya, yaitu beliau ini adalah salah satu psikiater dan pakar pendidikan. Miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi ada ketidaknyambungan selama ini Bapak Ibu ya tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid kita. Nah, ini yang sudah paparkan tadi Bapak Ibu. Guru tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Meskipun terlihat seperti guru mengontrol perilaku murid, sebenarnya kontrol itu terjadi karena murid mengizinkannya. Teori kontrol menyatakan bahwa setiap perilaku memiliki tujuan. Bahkan jika itu adalah perilaku yang tidak disukai. Nah, ini yang sudah kita jelaskan tadi Bapak Ibu ya, bahwa murid itu sebenarnya mempunyai cara berpikirnya atau cara pandangnya yang berbeda. Cara melihatnya, cara berpikirnya, cara berbuatnya juga berbeda. Jadi kalau selama ini dia diam dan mengikuti kita, sebenarnya dia mengizinkan kontrol dia diserahkan kepada Bapak Ibu, ya. Tapi kalau dia tidak mengizinkan, maka timbullah yang namanya siswa itu ribut, karena dia tidak mau mengikuti kontrol dari Bapak Ibu. Tapi kalau dia mengikuti, dia akan diam, akan memperhatikan, ya. Kalau yang suka, mungkin dia akan mudah memahami pembelajaran yang Bapak Ibu sampaikan. Tapi kalau dia tidak suka, dia hanya diam dan tidak akan mengerti apa yang Bapak Ibu terangkan ya. Jadi itu ilusi saja, seolah-olah kita itu sudah berhasil kalau anak kita itu belajar itu diam di kelas. Itu seolah-olah kita berhasil, padahal itu ilusi. Belum tentu anak yang diam semua itu paham dengan apa yang kita jelaskan ya. Belum tentu. Ada juga yang sudah paham mungkin karena dia memberikan pusat kontrolnya kepada Bapak Ibu. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik dan rasa bersalah digunakan untuk mengontrol murid menuju identitas gagal, membuat mereka merasa buruk tentang diri mereka dan mengembangkan dialog diri negatif. Terkadang guru mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena pesan negatif seringkali disampaikan dengan cara yang lembut. Nah, ini juga sering kita lakukan Bapak Ibu ya. Misalnya melihat anak didik kita di dalam kelas ribut, lalu kita memelas kepada mereka. Ya Allah, kamu kok ribut sekali, gitu ya. Belajarlah yang sungguh-sungguh, gitu ya. Sering Bapak Ibu ya. Cobalah kamu bayangkan bapak ibumu yang bekerja mencari nafkah untuk kamu sekolah, ada yang berkebun, ada yang jadi nelayan, gitu ya, ada yang menjadi kuli bangunan, agar kalian itu menjadi anak yang pintar, gitu. Memelas ya, Ibu Tina ya. Padahal itu secara psikis itu membuat murid kita merasa bersalah, dia menjadi merasa orang yang gagal. Kalau dia memberikan pusat kontrolnya kepada kita, akhirnya apa? Di dalam hati mereka tertanam bahwa mereka itu siswa yang gagal. Karena apa? Ya karena yang kita lakukan tadi, kita merasa bagaimana membuat murid kita itu bersalah, Bapak Ibu ya. Lanjut Bapak Ibu, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol yang mencakup upaya untuk mempengaruhi murid agar melakukan suatu perilaku tertentu. Pada akhirnya murid mungkin menyadari kontrol tersebut
dan reaksi murid bisa mencakup penolakan atau ketergantungan pada pendapat guru dalam usaha mereka. Jadi Bapak Ibu, penguatan positif ini sering kita lakukan Bapak Ibu ya. Sadar atau tidak sadar kita juga sering melakukan. Cuma terkadang ini bisa menyebabkan ketergantungan murid kita kepada kita. Ya harus selalu kita motivasi. Jadi motivasinya bukan motivasi intrinsik tapi ekstrinsik. Oh pintar sekali, gitu ya. Ibu Ica luar biasa, Ibu Ica, gitu ya. Pada suatu ketika dia tidak diberi motivasi ekstrinsik, maka dia akan lemah kembali dalam proses pembelajaran. Atau mungkin dalam penerapan disiplin positif itu kalau dia melanggar peraturan, gitu ya. Atau mungkin dia luar biasa dalam menerapkan disiplin positif. Kita biasanya kan di dalam kelas itu kita tunjuk, wah Pak Ajis luar biasa, pintar sekali, gitu ya. Dan itu padahal mungkin akan menjatuhkan mental dari rekan-rekan yang lain, siswa-siswa yang lain. Ya bagi Pak Ajis mungkin itu sesuatu yang luar biasa ya, menimbulkan semangat belajar. Bagi yang lain merasa dirinya gagal. Wah, saya tidak bisa seperti Pak Ajis. Itu yang sering juga kita lakukan Bapak ya dalam kelas. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka bertanggung jawab untuk mendorong murid untuk melakukan tindakan tertentu selama ada kemajuan yang dapat diukur. Namun mereka menyadari bahwa perilaku mereka itu tidak efektif dalam jangka panjang dan bisa menyebabkan hubungan permusuhan. Nah, ini juga sering kita lakukan Bapak Ibu. Kita menganggap bahwa guru itu memiliki hak untuk memaksa. Kamu harus begini, kamu harus begini. Wah, itu sering kita lakukan terhadap murid kita. Ya, misalnya Budi duduk di sini. Budi tidak boleh seperti ini. Ini sering kita lakukan pada peserta didik kita. Karena kita menganggap bahwa kita itu adalah orang dewasa yang memiliki untuk atau hak untuk memaksa. Padahal sudah kita jelaskan di awal tadi bahwa posisi kontrol itu sebenarnya ada pada peserta didik kita. Kita hanya bisa menuntut sebagai seorang pendidik, memberi contoh Bapak Ibu ya. Apalagi memaksanya itu kadang-kadang terlalu berlebihan Bapak Ibu ya. Ini bisa juga menyebabkan anak itu menjadi down ya. Menjadi seolah-olah sekolah itu tidak memberikan kesempatan atau keleluasaan dalam berpikir. Jadi dia harus menurut apa kata guru. Kata guru A, dia harus A. Kata guru B, dia harus B. Padahal seharusnya kalau guru itu bilang A, maka kita harus memberikan keleluasaan anak untuk berpendapat. Kira-kira A ini cocok atau tidak? B ini cocok atau tidak, memberikan keleluasaan atau kebebasan kepada peserta didik kita untuk berpikir kritis. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke slide berikutnya. Merubah paradigma stimulus respon kepada paradigma teori kontrol. Ini menurut Stephen, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara untuk kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin melakukan perubahan, lakukan dengan cara sedikit demi sedikit ya. Terus apalagi ubahlah sikap dulu. Sikap dulu. Jadi kalau kita ingin merubah siswa kita menjadi seorang siswa yang disiplin, maka kita tidak langsung melakukannya langsung. Ya, kita lakukan secara sedikit demi sedikit, tahap demi tahap. Dan yang paling penting kita memberikan tauladan atau contoh. Kita menginginkan anak murid kita disiplin dengan berpakaian yang rapi. Maka terlebih dahulu kita harus
berpakaian yang rapi. Kita menginginkan anak murid kita disiplin atau tepat waktu. Maka kita juga harus memberi contoh datang tepat waktu. Dan itu kita lakukan secara bertahap, ya. Kita berikan masukan terlebih dahulu, kemudian baru kita berikan contohnya. Baik Bapak Ibu, kita lihat di tabel ini ada stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon ini adalah pembelajaran paradigma lama Bapak Ibu. Kalau teori kontrol itu pembelajaran dengan paradigma baru, ya. Kita lihat realitas kebutuhan kita sama. Kita menganggap, ya, di dalam kelas peserta didik kita itu mempunyai kebutuhan yang sama. Tapi pada realitanya dalam teori kontrol kebutuhan itu atau kebutuhan kita berbeda. Kita di dalam kelas sering menganggap siswa kita itu mempunyai kebutuhan sama. Ya, kita belajar, kita terapkanlah metodenya ceramah. Ya, kita anggap metode ceramah itu bisa diterima oleh seluruh peserta didik. Ya, padahal setiap peserta didik itu mempunyai metode atau gaya belajarnya berbeda. Ada yang visual, ada yang audio visual, bahkan ada yang kinestetik. Jadi cara pandang kita selama ini kalau bisa dirubah. Jadi setiap siswa itu mempunyai kebutuhan atau cara pandang yang berbeda. Terus kita lanjut. Semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ini juga sering terjadi Bapak Ibu, ya. Kita melihat bahwa dalam pembelajaran itu pokoknya harus sesuai dengan apa yang guru sampaikan. Ya. Tapi pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Contohnya gampang Bapak Ibu. Gini, anak-anak ini apa? Misalnya, ya, ada yang bilang lakban, ada yang bilang lem, ada yang bilang itu seperti lingkaran Bapak Ibu, ya. Kenapa? Cara pandang mereka berbeda. Yang bilang lem kan karena sehariannya dia pernah menggunakan alat ini untuk menempel gambar. Ya. Kalau bilang lakban mungkin selama ini pengetahuannya yang seperti ini dibilang lakban. Yang dibilang lingkaran ya karena bentuknya bulat. Jadi itulah siswa kita Bapak Ibu, tidak sama. Ya, selama ini kita menganggap bahwa anak-anak inilah lakban. Yang tidak lakban berarti kalian tidak paham. Kalian kemana aja selama ini, gitu. Ya. Padahal cara pandang mereka, pengetahuan mereka berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini yang sering Bapak Ibu. Ya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, jadi kalau anak didik kita di dalam kelas itu Bapak Ibu ada yang lempar-lemparan, ada yang ngobrol. Nah, itu kita anggap siswa yang nakal, ya. Ya, anak yang mempunyai kesalahan. Padahal kita tidak tahu tujuannya. Sebenarnya anak itu tujuannya apa sih? Main lempar-lemparan? Kita tidak tahu, kita tidak pernah menanya. Yang ngobrol, asik ngobrol juga di depan, kita tidak tahu mengapa dia kok bisa ngobrol gitu ya. Selama kita mengajar, kita tidak pernah menanyakan diri kita sendiri. Padahal kalau kita bertanya diri kita sendiri, mungkin dia ngobrol karena dia bosan dengan gaya mengajar kita. Mungkin yang lempar-lemparan itu butuh perhatian. Kita asik aja ngerocos di depan ya. Nah, anak-anak inilah tentang geografi misalnya kan, atau geografis Indonesia. Kita ngerocos terus, kita bercakap terus tanpa memperhatikan peserta didik kita. Akhirnya apa? Saking dia bosan, mereka main lempar-lemparan, ada yang coret-coret meja, ya. Terus kalau ketahuan, kita anggap mereka itu murid yang
bersalah atau nakal. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke yang kedua. Ini ada 7 Bapak Ibu. Ini baru yang kedua, masih lama. Bu Tina, masih 1,5 jam lagi. Siap Ibu Ica? 1,5 jam lagi Ibu Ica? Insyaallah siap sampai jam 1. Baik Bapak Ibu, disiplin positif. Apa makna disiplin? Bapak Ibu kalau mendengar kata disiplin, apa yang terbayangkan? Coba Ibu lihat. Kira-kira apa yang terbayangkan dengan kata disiplin? Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terbayangkan? Mana disiplin menurut saya itu adalah memberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan kita. Ya, berikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan. Kalau Ibu Mala, apa Ibu Mala? Disiplin itu apa Ibu Mala? Ayo Ibu Mala, disiplin apa Ibu Mala? Ya Ibu Eca. Disiplin apa Ibu Eca? Menurut saya disiplin itu artinya teratur, terorganisir, terjadwal. Luar biasa, semuanya betul. Ya, kalau mendengar kata disiplin itu kita erat kaitannya dengan tata tertib. Kamu melanggar disiplin. Kamu melanggar tata tertib. Ya, erat kaitannya dengan aturan. Ya, kadang-kadang aturan itu juga membuat kita tidak nyaman. Ya, misalnya pada ada aturan tidak boleh merokok di kantor. Ya, boleh. Jadi itulah disiplin atau aturan. Ya, kadang-kala kita tidak nyaman dengan aturan yang kita buat. Tapi itu perlu untuk mendisiplinkan kita sendiri, Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita lihat apa itu makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar. Ya. Terus disiplin diri membuat orang mengenali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi selama ini kita menganggap bahwa disiplin itu adalah sesuatu yang harus dilakukan ya sesuai dengan aturan atau ketidaknyamanan ya. Padahal disiplin itu sendiri maknanya belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk mentaati peraturan. Ya, disiplin itu mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk memperbaiki diri mereka sendiri. Misalnya ada peraturan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, tujuannya apa? Supaya bersih. Ya, supaya tidak mengotori kelas misalnya kepada kalau di siswa, Bapak Ibu. Baru yang kedua Bu. Ini masuk yang ketiga dari 7. Semangat ya Bapak Ibu ya. Beri apa dulu untuk Bapak Ibu semua. Luar biasa Pak Ajis. Kita speaking dulu lah. Ini materinya luar biasa ini padat ya. Ini demi kita dan sekolah kita Bapak Ibu ya untuk menerapkan budaya disiplin. Baik. Silakan Bapak Ibu fokus. Ini ice breakingnya mudah kok Bapak Ibu. Ya, ice breakingnya mudah. Tebak apa yang saya katakan. Apa Bapak Ibu? Clue-nya? Tebak apa yang saya katakan. Lihat Bapak Ibu, fokus. Pak Adis, fokus Pak Adis. Ya, tebak apa yang saya katakan. Kalau kemarin apa Bapak Ibu?
Fokus pada pertanyaannya. Sekarang tebak apa yang saya katakan. Ini kambing. Fokus lagi ya. Yang ini sapi. Kalau yang ini kerbau. Coba dulu lagi. Ini. Yang ini. Kalau yang ini kerbau. Coba saya tanya Ibu Lia. Ini betul. Kalau yang ini tidak fokus. Apa ini? Jadi apa nih? Kalau yang ini apa? Iya, tidak fokus. Saya ulangi ya. Ini, yang ini, kalau yang ini, kerbau. Sekarang pada dulu. Yang ini, luar biasa. Ya, pada dulu sudah fokus ternyata. Nah, kalau yang ini, iya, paham ya Bapak Ibu ya? Coba Ibu Bala. Kepalanya sepertinya kurang fokus. Ini, luar biasa. Kalau yang ini, fokus pada kata. Apa? Fokus apa tadi? Apa yang saya katakan. Bukan fokus pada jempol sama tunjuk. Ya. Ini kambing. Berarti kalau ada kata ini, berarti kambing. Yang ini sapi. Berarti kalau ada kata yang ini, berarti sapi. Ya, kalau yang ini, kalau ada kata kalau ya berarti kerbau. Ya, walaupun saya tunjuknya seperti ini, kalau saya bilang kalau yang ini, maka jawabannya kerbau. Ya, paham ya? Ya, harus fokus. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Lanjut. 5 lagi ini, panjang. Betul Bapak Ibu, masih 5 lagi karena ini maksudnya kelima nih. 5 kebutuhan dasar manusia. Tapi pada poin yang ketiga. Semangat nih saya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita dipenuhi dengan baik. Ya, jadi Bapak Ibu, kebutuhan manusia itu adalah mempunyai apa Bapak Ibu? Mempunyai tujuan ya. Dalam rangka apa? Memenuhi kebutuhan dasar mereka. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan slide berikutnya. Ini Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, makan, apalagi pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kalau kita kaitkan dengan peserta didik Bapak Ibu, apa kira-kira Bapak Ibu? Kalau bertahan hidup ini, ya, makan misalnya, dia pergi ke sekolah perlu makan, sarapan, agar apa? Agar dia bisa berpikir Bapak Ibu ya. Terus butuh pakaian, seragam sekolah. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, ini kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kalau kita di kelas Bapak Ibu, maka siswa kita yang ribut itu mungkin membutuhkan perhatian atau kasih sayang. Dalam artian apa? Dalam artian pembelajaran Bapak Ibu ya. Mungkin kita hanya fokus pada materi saja sehingga murid-murid kita ribut. Jadi ributnya mereka itu sebenarnya membutuhkan perhatian. Kalau di rumah mungkin mereka dengan orang tuanya ya harus ada istilahnya itu kasih sayang, mendapatkan kasih sayang yang seutuhnya dari kedua orang tua mereka. Terus penugasan, penguasaan Bapak Ibu.
penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Bapak Ibu, anak murid kita juga kadang-kadang ada menjadi penguasa atau raja di kelasnya, ya. Mereka menjadi pemimpin, ya, sehingga kadang-kadang sering nyagil rekan-rekannya, ya. Ada yang minta ini, ada yang minta itu, ya. Ada yang suka menjahili kawan-kawannya. Sebenarnya itu dia membutuhkan penguasaan, tapi penguasaannya harus diperbaiki atau kita benari bahwa penguasaan itu tidak seperti itu. Harusnya penguasaan dalam pembelajaran atau kepemimpinan dalam pembelajaran. Kemudian butuh diakui, ya, peserta didik kita juga butuh diakui bahwa mereka adalah bagian dari siswa atau peserta didik Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita mengajar tidak hanya fokus kepada peserta didik yang kita sukai saja. Kita senang misal dengan si Anu, si Fulan, misalnya si B. Kita sering muji-muji, ya, memberikan perhatian lebih, tapi kepada siswa yang lain tidak. Nah, itu juga kadang-kadang peserta didik kita menjadi memberontak kepada kita, ya. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Bapak Ibu, kebebasan ini sudah sering dibahas Bapak Ibu, ya, yaitu tentang kalau dalam proses pembelajaran disebut dengan pembelajaran diferensiasi Bapak Ibu, ya. Mereka diberi keleluasaan, diberi kebebasan untuk belajar. Tapi pada intinya atau tujuannya tetap sama Bapak Ibu, ya. Cara belajarnya saja yang berbeda. Terus yang terakhir adalah kesenangan. Ada bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Jadi Bapak Ibu, kesenangan ini adalah atau kebebasan ini juga harus kita berikan kepada peserta didik. Jadi kalau anak didik kita belajar itu ada yang tertawa, kita jangan tersinggung dan jangan marah. Mungkin dia sedang meluapkan kesenangannya, kegembiraannya. Tinggal kita saja caranya bagaimana mengarahkannya supaya menjadi kesenangan yang baik atau bermanfaat, ya. Misalnya antusiasme, misalnya dia mengikuti pembelajaran dengan antusias, itu juga termasuk dalam kesenangan. Bapak Ibu, kita masuk ke kasus, ya Ibu. Ada sebuah kasus Bapak Ibu. Coba kita lihat sama-sama. Ibu Ria, guru kelas 7 di SMP Permai, ya, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan terhadap Agus? Bu Tina, kira-kira apa yang dilakukan Ibu Ria menghadapi siswa Agus ini? Sering mengambil makanan kawannya, ya, secara paksa, ya. Ada baiknya Bu Ria berbicara langsung dengan Agus terlebih dahulu. Apa masalahnya? Kemudian dari situ nanti bisa diambil. Bu Ria bisa melakukan tindakan yang cocok sehingga nanti Agus bisa berubah. Jadi kita harapkan mungkin Agus berlaku seperti itu. Pertama, tidak punya uang, ya, bisa jadi salah satu faktor. Kedua, kurang perhatian dari orang tua dan keluarganya di rumah. Jadi kadang-kadang anak ini bertingkah seperti itu, cari perhatian, ya seperti itu. Luar biasa. Beri aku sudah Bu Tina, luar biasa. Jadi dia sudah mewakili Bu Ria ini, Bu Tina ini, ya. Yang jelas yang kita lakukan dulu apa? Memanggil siswa tersebut, ya. Barulah kita menanyakan apa penyebabnya Agus tersebut melakukan hal tersebut, ya. Kita tanyakan terlebih dahulu Bapak, ya. Jangan kita langsung memberikan hukuman. Yang ada kita kan sering menghukum. Lihat Agus mengambil makanan, ada laporan langsung. Agus, silakan berdiri di depan, hormat bendera, ya. Itu yang sering kita lakukan. Kita slide berikutnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dalam konteks
Penerapan disiplin positif, Ibu Lia sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Ya, kalau berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia, mungkin ada 5 ya jawaban yang akan disampaikan oleh Agus saat ditanya. Ya, kalau bertahan hidup mungkin Agus itu dari rumah tidak sarapan, ya sehingga dia lapar dan mengambil makanan temannya. Terus kalau yang jawaban Agus yang kedua, misalnya teman Agus jadi memperhatikan Agus, ya ingin butuh perhatian atau kasih sayang. Terus Agus bisa juga menjawab dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, ya penguasaan, ya. Jadi bisa jadi seperti itu. Yang keempat, jawaban Agus mungkin Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawa oleh orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Kebebasan, seharusnya makannya mungkin bervariasi, ya, berbeda-beda setiap hari. Jangan udang papai terus atau telur goreng terus hari-hari kan di sekolah. Harusnya mungkin besok telur lauknya, besok ikan, ya. Jadi ada kebebasan untuk memilih si Agus di rumahnya. Bu, besok lauknya telur goreng, gitu ya. Terus yang kelima, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah teman yang kesal, kesenangan. Jadi Agus itu bisa jadi kalau kawannya kesal itu dia bahagia, dia senang, ya. Cuma caranya yang salah, itu ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Yang keempat, ya, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Nah, ini yang sering kita lakukan Bapak Ibu, ya. Jadi teori motivasi yang pertama adalah menghindari hukuman. Misalnya kayak Pak Ajis, misalnya Pak Ajis besok berangkat, ya berangkat. Ada 2 kemungkinan Pak Ajis melakukan tersebut, karena takut dihukum atau betul-betul kesadaran diri sendiri, ya. Itu termasuk dalam motivasi eksternal. Dia melakukan hanya karena motivasi dari atau dorongan dari luar, bukan dirinya sendiri Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu saya perintahkan Ibu Ica besok ikut pelatihan ke Tukang misalnya. Ya, padahal Ibu Ica tidak mau, tapi tetap melaksanakan, ya, karena takut hukuman tetaplah dia berangkat, ya, supaya tidak dihukum. Jadi itu termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Pertanyaannya apa? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan, ya, hadiah? Ya, dia melakukan sesuatu itu karena hadiah, itu ya. Saya datang cepat-cepat, mumpung ada kepala sekolah, siapa tahu nanti dikasih 10.000, ya. Ketika kepala sekolah tidak ada, ya ada kepala sekolah berangkat jam 9 lah, gitu ya. Nah, itu juga termasuk motivasi eksternal, bukan dari dirinya, ya, karena mengharapkan iming. Kalau di dalam kelas bisa seperti itu Bapak Ibu, bisa, ya, anak tersebut melakukan sesuatu itu karena kita iming-imingi. Misalnya, siapa yang bisa jawab? Nanti Bapak kasih permen. Atau siapa yang bisa jawab? Nanti kalau bisa jawab Bapak traktir bakso misalnya, ya. Nah, bisa jadi. Tapi itu bukan motivasi dirinya sendiri, tapi motivasi eksternal atau dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Inilah motivasi yang kita harapkan Bapak Ibu, ya, motivasi internal. Tujuan dari disiplin positif. Dia melakukan sesuatu itu ya karena keinginannya sendiri, keinginan yang datang dari dirinya sendiri. Jadi dia melakukan sesuatu tidak mengharapkan imbalan ataupun takut akan hukuman, tapi datang dari dirinya sendiri. Lanjut Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, ini ada kasus lagi.
Saya minta nanti Ibu Ica untuk menjawabnya. Iva kurang menguasai pelajaran matematik seharusnya Ibu Tina ini. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematiknya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mempertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno tersebut? Kira-kira Bapak Ibu setuju? Tidak. Mengapa Ibu Ica? Karena apa Ibu Ica? Karena itu sama saja membuat mental dari si Iva menjadi down. Iya. Ya, terus istilahnya Pak Seno bullying bullying terhadap Eva ya, sehingga dia mentalnya down ya. Jadi ini juga termasuk hukuman. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukumannya? Iya, hukuman ya. Kenapa? Kalau konsekuensi apa tadi? Lebih ke? Iya, kalau konsekuensi itu biasanya apa yang dilakukan maka dia akan mendapatkan ganjaran ya Bapak Ibu ya. Kalau hukuman ini secara tiba-tiba Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini dia Bapak Ibu tabelnya. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman tidak terencana tiba-tiba. Nah, misalnya Pak Rizky, misalnya kan, Pak Rizky hormat bendera 15 menit, misalnya kan. Terus kalau ada anak yang ribut, kita datang, kita jaga. Biasanya itu secara tiba-tiba Bapak ya, refleks ya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi hukumannya itu tidak tahu apa mau dijewer, apa mau ditempeleng, atau disuruh keluar, dia tidak tahu ya. Bersifat satu arah dari guru saja, ya, dari guru saja. Jadi murid tidak tahu menang. Jadi hukuman itu satu arah dari guru saja. Berupa hukuman fisik dan psikis, fisik ya, fisik dan psikis. Jadi kalau hukuman itu lebih ke fisik ya, misalnya push up, lari-lari dan sebagainya ya. Kalau konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman tapi ya. Terus sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kalau konsekuensi ini lebih ke disiplin Bapak ya. Kita sepakati bersama-sama. Misalnya kalau telat harus apa? Misalnya kalau buang sampah sembarangan hukumannya harus apa? Jadi sudah disepakati dan murid pun tahu kalau dia melanggar ini pastilah konsekuensinya seperti ini. Ya, misalnya kalau menyoret meja konsekuensinya harus membersihkan sampai bersih. Kalau menyoret buku misalnya itu kan, buku, maka dia harus mengganti atau memperbaikinya. Baik. Terus restitusinya. Ini yang Bapak Ibu harapkan ya. Bahwa dari hukuman, konsekuensi, maka restitusi ini adalah yang terbaik. Karena apa? Restitusi proses menciptakan murid memperbaiki kondisi kesalahan. Proses yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri dengan kolaborasi Bapak Ibu ya. Jadi murid itu sadar akan kesalahannya sendiri ya, tanpa mereka diberikan punishment atau hukuman ya. Mereka itu sadar akan kesalahannya dan bisa memperbaiki dirinya sendiri. Melalui apa? Melalui kolaborasi. Nah ini Bapak Ibu ya tabelnya, hukuman dan konsekuensi ya. Yang pertama itu hukuman Bapak Ibu, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya kalau hukuman itu menyakitkan Bapak Ibu, contoh kalau fisik Bapak Ibu apa? Lari
misalnya ya mutar lapangan sampai 20 kali misalnya. Itu kan bisa membuat anak itu lelah, mungkin bisa keseleo kalau dia lari-lari ya jatuh. Kemudian misalnya kayak push up gitu ya. Nah, itu kan lebih ke fisik. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Dia melakukan atau diberi hukuman karena melanggar peraturan. Jadi dia tahu apa yang akan dia terima kalau melanggar suatu peraturan. Tapi kalau restitusi, yaitu restitusi merupakan pilihan, ya, pilihan bagaimana untuk memperbaiki diri sendiri, ya, kesadaran akan kesalahan mereka tersebut. Nah, mereka akan memperbaiki caranya bagaimana untuk memperbaiki diri mereka sendiri. Saya rasa tidak perlu sampai ke bawah itu ya. Baik Bapak Ibu, mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Coba Bapak Ibu lihat ke depan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Kak Rizky, apa hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Bu Ica? Hukuman. Ibu Lia? Pak Aziz? Pak Said? Hukuman ya, hukuman. Baik, nanti kita lihat. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ayo, hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi. Oke. Murid diminta untuk push up ya 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Pak Rizky? Hukuman. Bu Lia? Hukuman juga? Iya, hukuman. Baik, lanjut ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Oke, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman ya. Oke, kalau hukuman nanti kita lihat. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Sekuensi ya. Nah, ayo, nanti kita lihat. Ya. Terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Pak Jis? Ya, oke. Pak Rizky? Baik, kita lihat jawabannya ya. Teng teng. Iya, ternyata betul ya Bapak Ibu ya. Berarti Bapak Ibu sudah beri hapus untuk Bapak Ibu semua. Luar biasa. Berarti Bapak Ibu sudah paham ya, mana itu hukuman, mana konsekuensi ya. Kalau konsekuensi ini sudah tahu anak tersebut ya, kalau melakukan ini maka akibatnya seperti ini. Tapi kalau hukuman dia tidak tahu, ya akibatnya akan diterima tidak tahu, dan cenderung ke fisik dan psikis. Baik, kita masuk yang kelima, masih ada 2 lagi, lihat. 5 posisi kontrol atau restitusi. Pertama, posisi kontrol penghukum. Nah, jadi Bapak Ibu, posisi kontrol yang pertama ini adalah posisi yang sering kita lakukan dalam proses pembelajaran maupun penegakan disiplin di kelas. Seorang guru menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal ya. Wah, ini sering terjadi Bapak Ibu. Kita melakukan hukuman yang bersifat fisik. Misalnya anak telat tadi suruh mutar lapangan 5 kali ya. Itu biasanya adalah posisi kita sebagai penghukum ya. Nah, hasil dari penghukuman tersebut, siswa yang merasa terus-menerus dihukum atau diintimidasi oleh guru dapat mengalami penurunan motivasi belajar, penurunan kepercayaan diri, serta merasa tidak aman dan tidak nyaman di lingkungan sekolah. Ya, kalau melihat misalnya yang suka menghukum itu Pak Rizky, kalau di sekolah sudah ada Pak Rizky, wah dia sudah down.
Atau kalau di dalam kelas itu kita kenal dulu namanya guru yang killer. Kalau sudah ibu itu masuk, sudah ya. Belum lagi belajar, iya diam semua, ya. Jadi menyerahkan pusat kontrolnya kepada ibu guru tersebut, ya. Karena ibu guru tersebut sudah dicap sebagai guru penghukum, ya posisinya, bukan sebagai guru. Ya. Baik, kita lanjut. Membuat rasa bersalah. Ini posisi yang kedua, ya. Jadi guru itu bisa menjadi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ini sudah saya jelaskan tadi Bapak Ibu, ya. Misalnya, ya Allah, gitu ya. Kamu kok tidak mengerjakan tugas, nanti ibu atau bapak dimarahi kepala sekolah, gitu ya. Apa kamu tidak kasihan sama bapak atau ibu, ya? Jadi pada saat itu posisi bapak ibu adalah posisi pembuat rasa bersalah. Hasilnya ketika siswa terlalu sering atau tidak adil diberi perasaan bersalah, mereka bisa mengalami stres. Karena dia, kalau ini biasanya terjadi pada siswa yang terlalu over dalam berpikir, ya. Jadi kalau dia diberikan perasaan seperti itu, dia akan berpikir terus, ya, bisa stres, ya. Terus enesiatas, ya, perasaan bersalah yang konstan atau tidak adil dan penurunan harga diri, Bapak Ibu, ya. Nah, ini sering kita lakukan, Bapak Ibu. Kita lanjut. Sebagai teman, nah ini juga sering kita lakukan, ya, sebagai teman. Jadi posisi yang ketiga ini guru adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Posisi di sini berupa hubungan yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang, ya. Di sini kita lakukan, misalnya anak murid kita mungkin datang terlambat misalnya, lalu dia masuk ke kelas. Biasanya kalau dalam posisi teman dia tidak marah, betul, ya, cenderung lebih bersahabat. Kamu kok datangnya terlambat, ya? Kenapa? Gitu ya. Lembut, gitu ya. Biasanya kan kamu datangnya paling duluan, kok sekarang terlambat? Ada masalah apa? Gitu ya. Lembut, gitu ya. Nah, itu guru memposisikan dirinya sebagai teman. Hasilnya apa? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ya, murid akan senang dengan guru. Jadi kalau ditanya guru idolanya siapa? Ibu Ica atau Pak Ajis. Karena apa? Posisinya sebagai teman, ya. Tapi kalau penghukum, ibu guru atau pak guru killer, gitu ya. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dengan dampaknya yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Jadi dia hanya taat dan patuh pada guru yang mereka senangi. Tapi dengan guru yang tidak disenangi, mereka akan kembali atau memberontak, gitu ya, akan melanggar aturan atau melanggar tata tertib. Baik, Bapak Ibu, lanjut. Sebagai pemantau. Sebagai pemantau, biasanya guru memantau atau mengawasi, ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar satu peraturan sekolah. Jadi kalau posisi pemantau ini biasanya guru akan selalu mengawasi peserta didiknya, gitu ya. Kita lanjut, Bapak Ibu. Nah, ini adalah posisi yang ideal, Bapak Ibu, yang seharusnya dilakukan guru, yaitu guru dalam posisi manajer. Ya, posisi terakhir adalah posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan
perilakunya, mendukung murid agar dapat memasukkan solusi atau permasalahannya sendiri ya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Jadi posisi manajer ini adalah posisi yang ideal Bapak Ibu ya, yang diharapkan dari penerapan budaya positif. Hasilnya apa? Pendekatan manajer lebih menekankan pada pengajaran tanggung jawab, terus resolusi masalah, dan mengembangkan keterampilan siswa dalam mengelola perilaku mereka sendiri. Jadi kalau posisi manajer ini Bapak Ibu, guru itu sudah melewati dari posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, dan pemantau. Jadi inilah guru yang ideal yang seharusnya kita miliki. Nah Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu kita akan melihat video 5 posisi kontrol. Dengan melihat video ini Bapak Ibu bisa memposisikan di mana posisi Bapak Ibu, apakah sebagai penghukum atau membuat rasa bersalah, atau sudah ke level yang paling tinggi yaitu sebagai manajer. Baik, kita lihat Bapak Ibu ya. Salah satu program yang dikenakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pemudik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikenakan oleh dalam dosen dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini contoh seperti periksa ya. Naren, Posisi penghukum. sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu. Malah. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Baik. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. 2 Apa kali. lagi hukumannya? Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, mengharbit, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Merasa bersalah. Si aktor yang sama ya.
Dari pasti ya. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa menggunakan kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Bagus deh, Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa nih di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, ini posisi dari Ibu Ina. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi iman ya, Bu ya. Ini dari Guru Yola. Naren, Halo. Siap sebagai posisi teman. wah, sudah jam berapa nih, Siapa yang Nak? di sini? Berangkat lagi ya, sayang. Halo, Pak Kuala. Iya Bu. Habis ibu saya udah bangunkan saya Bu. Kamu mau menyalahkan ibu? Padahal lu lagi sepertinya. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya, bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Mantap. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi penonton mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan
dengan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi yang diharapkan berbeda. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol dan disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik. Baik, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, setelah melihat video tadi, Bapak Ibu coba berefleksi kira-kira Bapak Ibu di posisi yang keberapa? Apakah yang ke-1, apa yang kelima? Sebagai penghukum ya? Atau sudah di posisi sebagai manajer? Belum. Iya. Kalau Ibu malah posisi yang penghukum, pembuat perasaan bersalah, penghukum ya. Iya. Tapi Bapak Ibu, posisi manajer itu tidak selamanya harus diterapkan, ya. Kadang-kadang kita harus kembali ke posisi penghukum, ya. Kalau sudah tidak bisa lagi diomongin, ya. Tapi idealnya guru itu adalah harus di posisi manajer, ya, bukan hanya penghukum. Tapi kebanyakan kita kalau tidak penghukum, pembuat merasa bersalah. Kalau teman ada juga 1-2 ya, 1-2 menganggap murid itu sebagai temannya. Tapi kebanyakan sebagai penghukum. Masih semangat ya Bapak Ibu ya? Ya. Saya yakin Bapak Ibu lapar, saya juga lapar. Ya, tapi harus tetap semangat Bapak Ibu ya, demi kita mendapatkan ilmu Bapak Ibu ya. Jadi ilmunya tidak saja yang dapat, tapi juga Bapak Ibu. Ice breaking yang terakhir Bapak Ibu, semangat lagi ya. Ice breakingnya gampang kok ini Bapak Ibu, cuma tepuk-tepuk ya. Iya, tepuk-tepuk saja hadiahnya. Nah itu masalah hadiah, berarti motivasinya motivasi X. Paham ya Bapak ya? Baik,
Bapak Ibu, kalau saya bilang pagi, tepuknya satu. Pagi. Satu. Kalau saya bilang siang, tepuknya dua kan? Siang. Ya, kalau saya bilang malam, tidak boleh tepuk. Orang pada istirahat kamu tepuk-tepuk. Ya, dimarahin nanti. Jadi kalau pagi satu kali, kalau siang, kalau malam tidak tepuk. Oke, kita mulai. Pagi. Ulang lagi. Pagi. Siang. Malam. Siang. Masih bagus, luar biasa. Terima kasih. Luar biasa, ya. Kita masuk ke yang keenam. Masih satu lagi bicara satu ya. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Yang sering kita dengar adalah peraturan kelas ya. Baik. Mengapa harus? Coba Bapak Ibu ya, ini ada pertanyaan. Satu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa? Karena aturan. Kalau Ibu Tina, karena apa Bu Tina? Karena keamanan. Baik. Karena takut tangkap polisi. Hah? Oh iya, takut kena tilang. Ya. Tapi yang paling benar kalau berdasarkan keyakinan, maka kita harus memiliki keyakinan adalah keselamatan. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Iya, untuk kesehatan. Jadi Bapak Ibu, jadi keyakinan itu adalah tumbuh dari diri sendiri. Ya, aturan itu hanya sebagai patokan saja. Kita berkendara menggunakan helm bukan karena takut ditilang, tapi karena keselamatan. Ada polisi, tidak ada polisi, kita pakai helm. Kenapa? Kita yakin bahwa helm itu untuk menjaga keselamatan. Ya. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Bapak Ibu, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bangsa. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Gitu ya. Selama ini kita di kelas yang kita terapkan adalah peraturan ke kelas, bukan keyakinan ke kelas. Kalau peraturan kelas biasanya dibuat oleh Bapak Ibu sendiri. Tapi kalau keyakinan itu dibuat secara bersama-sama, gitu ya. Lihat itu. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya. Kalau keyakinan kelas itu bertanggung jawab. Nanti Bapak Ibu boleh dipraktekkan di kelas ya untuk membuat keyakinan kelas dengan kertas catatan yang seperti kemarin ya. Jadi nanti kertas catatan itu dibagikan di masing-masing siswa, maka di situ dibuatlah keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu dibuat oleh masing-masing siswa ya. Keyakinan kelasnya dibuat yang pertama misalnya apa? Silakan dibuat keyakinan kelas menurut kalian masing-masing. Nanti itu jawabannya akan berbeda-beda ya. Nanti kita cocokkan dia masuk yang kemana, kita kumpulkan. Misalnya kalau selalu mengembalikan buku ke tempatnya, itu termasuk di tanggung jawab. Mungkin murid yang lain akan menjawab selalu memakai baju atau seragam sekolah. Jadi itu juga termasuk di bagian
tanggung jawab, sama itu ya. Maksud dan tujuannya sama gitu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas apa? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Pada dasarnya Bapak Ibu, keyakinan kelas itu harus berupa kalimat positif ya, tidak negatif. Kata tidak, dilarang itu dihapuskan. Terus ada lagi itu, dilarang melakukan kekerasan ya, atau dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan apa? Kesehatan gitu ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Pembentukan keyakinan sekolah. Ini caranya Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Biasanya kalau peraturan itu kan ada peraturan 1, 2, 3, 4, 5, 6 banyak itu ya. Tapi kalau keyakinan kelas tidak boleh terlalu banyak. Cukup 1 atau 3 atau 4. Yang penting bisa menimbulkan keyakinan dari diri peserta didik ya. Jadi dia menyadari akan apa yang mereka lakukan. Kemudian keyakinan kelas berupaya pernyataan-pernyataan universal ya. Pernyataannya itu universal, tidak tidak terpaku pada perbuatannya gitu ya. Universal, global. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Biasanya tidak boleh berlari di depan kantor atau di teras sekolah kelas misalnya. Itu kalau keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Ya, kuasa positifnya apa? Kalimat negatifnya dilarang berlari di depan menghormati orang lain. Ya, itu masih apa itu? Iya boleh menghargai dan orang lain. Ya lebih ke global, universal. Ya baik. Terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Nah, itu ya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Itu yang sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu ya. Silakan nanti diberi kertas. Nah, anak-anak kita hari ini membuat keyakinan kelas. Tapi terlebih dahulu dijelaskan apa perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bisa direvisi kalau sudah tidak sesuai. Nah ini Bapak Ibu contohnya ya. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Itu contoh yang ke-1 misalnya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang misalnya ya. Karena kalimatnya kalimat positif. Setiap anggota kelas perlu merasa aman ya. Jadi kalau kalimat negatifnya apa? Dilarang ribut. Tapi kalau kalimat positifnya setiap anggota kelas perlu merasa tenang atau aman. Saya rasa Bapak Ibu paham ya. Baik Ibu Ica, ini adalah yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut selanjutnya ya. Segitiga restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi guru dapat jadi restitusi itu Bapak Ibu menyelesaikan masalah Bapak Ibu ya. Tapi tanpa bukan solusi, itu penggadaian. Menyelesaikan masalah tanpa masalah itu penggadaian. Jadi menyelesaikan masalah tapi tidak membuat siswa tersebut menjadi merasa bersalah atau down ya. Lihat kita melalui restitusi guru dapat membuat murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi kalau
tadinya mereka merasa bersalah ya, melanggar peraturan, tapi setelah kita melakukan segitiga restitusi, mereka kembali ke pikiran atau budaya positif. Ya, mereka akan melakukan perbaikan tanpa merasa dirinya terlalu bersalah. Terus membuat murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan terakhir memberikan penawaran bukan paksaan. Ya, jadi pada saat kita melakukan segitiga restitusi, kita melakukan penawaran untuk melakukan perbaikan. Misalnya dia telat, kita melakukan penawaran ini bagaimana? Untuk supaya tidak telat, kamu apa yang kamu lakukan? Dia bisa melakukan pilihan-pilihan untuk memperbaiki dirinya sendiri tanpa ada paksaan. Kalau misalnya telat, oh besok saya mungkin Bu memasang alarm tadi ya. Jadi tanpa ada paksaan. Kalau dipaksa, kamu besok tidak boleh telat. Kalau telat saya hukum. Itu kan sudah bersifat pemaksaan. Segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, segitiga restitusi itu dimulai dari menstabilkan identitas. Jadi kalau nanti ada murid yang bersalah misalnya melakukan perbuatan melanggar disiplin, kita panggil terlebih dahulu ya, jangan kita hukum. Kita panggil ya dengan cara apa? Yang pertama menstabilkan identitas. Pada tahap menstabilkan identitas, kita biasanya akan melakukan penguatan kepada peserta didik kita yang bersalah, yaitu dengan mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini ya. Jadi siswa itu tidak langsung down. Misalnya dia telat, sini kamu nih setiap hari telat, entah ya juga ya. Tidak, tapi harus kita beri motivasi dulu ya supaya dia tidak down. Jadi kita panggil, kita bilang, misalnya Pak Rizky, tahu mengapa dipanggil kemari? Tahu Pak, saya tadi telat. Oke, kita beri penguatan dulu. Oh, tidak apa-apa, kamu bukan orang yang satu-satunya yang sering telat kok. Jadi dia tidak langsung down ya. Bapak juga pernah telat gitu ya. Ya, jadi itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian selanjutnya validasi tindakan yang salah. Jadi kita memvalidasi tindakan yang mereka lakukan ya, supaya dia tahu apa kesalahan yang sudah diperbuat. Itu biasanya pertanyaannya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu ya. Kita tanya dulu mengapa misalnya ada yang telat, kamu telat ya. Jadi kita memvalidasi dulu tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan ya, keyakinan yang kelas kita buat. Makanya besok Bapak Ibu bisa terapkan ya, membuat keyakinan kelas. Jadi kalau misalnya dia main lempar-lemparan kertas, kita tanyakan lagi keyakinan yang sudah dibuat. Misalnya, Dodi, kamu tahu nggak keyakinan kelas kita? Tahu Bapak Ibu. Kalau melempar kertas saat pembelajaran itu melanggar keyakinan kelas yang kita buat nomor berapa atau keyakinan kelas yang mana? Nah, dia akan menjawab, dia pasti ingat karena keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Dia akan bilang, oh Bu, keyakinan kelas menghargai orang lain dan diri sendiri. Ya, saya rasa Bapak Ibu paham ya. Slide berikutnya. Nah ini Bapak Ibu ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari strategi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Bapak Ibu ya. Tadinya mereka merasa bersalah, tapi dengan kita menstabilkan identitas, dia akan termotivasi kembali untuk melakukan perbaikan. Ini pertanyaannya, berbuat salah itu wajar, misalnya seperti itu ya. Waktu saat kita memanggil, ya. Terus apa lagi? Tidak ada manusia yang sempurna. Terus ibu bapak juga pernah melakukan. Misalnya dulu bapak sekolah juga seperti kamu kok, lempar-lemparan misalnya. Jangan langsung memvonis mereka itu bersalah. Nah ini bagian validasi tindakan yang salah.
Ya, setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Jadi tadi ada 5 kebutuhan dasar. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan. Nah, biasanya kalau ini pertanyaannya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Misalnya ada siswa ini ribut di kelas gara-gara temannya nyontek misalnya, dia ribut, ya, dia marah-marah. Lalu kita panggil siswa tersebut, kita identifikasi dulu dengan pertanyaan apa? Kamu tadi marah-marah ya? Iya bu, karena dia nyontek. Wah, padahal kamu bisa ya melakukan lebih dari marah-marah ya, bisa memukul, ya menjambak misalnya kan. Tapi kamu tidak melakukannya ya, kamu luar biasa misalnya. Itu bagian dari validasi tindakan yang salah. Yang terakhir Bapak Ibu, semangat di saya, ini sudah yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Ya, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika kita mencapai identitas sukses dan memvalidasi perilaku yang salah, kita siap untuk menghubungkan diri dengan nilai-nilai yang kita yakini dan menjadi pribadi yang kita inginkan. Biasanya ini pertanyaannya apa? Apa keyakinan kelas kita? Ya. Terus apa lagi? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Ada juga kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Bapak Ibu, demikianlah paparan dari saya tentang modul 1.4, yaitu budaya positif. Sampai di sini ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Cukup ya? Ibu Malar sudah mulai senyum-senyum. Terima kasih kepada Bapak Ibu, saya ucapkan sudah dari tadi menunggu dan mendengarkan apa yang saya paparkan. Beri aplaus untuk Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hebat. Itulah paparan dari guru calon penggerak kita Bapak Khairul Ukmin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya dan selalu ya diingatkan jangan lupa berkolaborasi ya Pak ya. Mudah-mudahan itu bisa meningkatkan kemajuan di sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu, kegiatan hari ini kita tutup. Ada baiknya ditutup dengan doa. Semoga berkah kepada Pak Ajis disilahkan. Singkat ya Pak ya. Wassalatu wassalamu ala Allahumma ta'alina wa bakhal barakah wa banikmah wa barakatuh wa basaha wa basalam wa bajana Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah saladun wa syarakat wa rahmatullahi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Memang agak singkat, Dis. Baiklah Bapak Ibu, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhirlah kegiatan kita hari ini, yaitu aksi nyata modul 1.1 tentang budaya positif dari Pak Khairul Ukmin, calon guru penggerak angkatan ke-10. Beri tepuk tangan yang meriah. Baiklah, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.